Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivatina dari P1A Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu materi kelas 11 SMA semester ganjil mengenai program linear. Subpokok yang akan kita bahas ini yaitu di pertemuan ketiga, yang sub awalnya adalah mengenai masalah program linear dalam masalah kontekstual, yang di dalamnya ada model matematika, fungsi kendala, dan juga ada fungsi tujuan, serta penyelesaiannya menggunakan sistem manual dan juga menggunakan aplikasi algebrator. Kompetensi dasarnya ada 4.2 dan indikatornya yaitu menghentikan grafik, membentuk model matematika, dan juga menyelesaikan masalah program linear. Kerangka berpikirnya, pada dasarnya siswa harus sudah tahu dulu apa itu pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan, dan juga tahu tentang permasalahan program linear dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya siswa juga dapat paham mengenai apa itu program linear sendiri, yang di dalamnya nanti akan membahas tentang model matematika, fungsi kendala, dan juga fungsi tujuan. Sebagai bahan review, di sini disediakan ada dua kelompok pernyataan. Yang pertama kita sebut dengan sistem persamaan karena terdiri dari persamaan-persamaan, dan yang kedua adalah sistem pertidaksamaan karena terdiri dari pertidaksamaan. Nah, sebagai kegiatan pendahuluan, kita mencoba untuk menganalisis nih, pernahkah teman-teman semua menjumpai hal yang dapat dimodelkan menjadi pertidaksamaan linear dua variabel, misalnya seperti keuntungan penjual di kantin ataupun keuntungan tukang parkir di sekolah dan lain sebagainya. Nah, selain dua hal itu, mari kita sebutkan hal sehari-hari berhubungan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan juga penyelesaiannya menggunakan konsep program linear. Kalau sudah, langsung dicatat di notes ini ya. Nah, setelah mengetahui hal yang berkaitan dengan program linear, kita akan menjawab nih apa yang kita ketahui mengenai program linear itu sendiri. Sebelum ke dalam program linear, kita juga harus tahu nih cara menentukan daerah penyelesaian dan juga nilai minimum, yang tentu saja di dalamnya ada nilai maksimum juga. Ini contohnya ada menentukan daerah penyelesaian dan nilai minimum dari fx, y sama dengan 9x plus y pada daerah yang dibatasi oleh 2 dikurangi x kurang dari sama dengan 6 dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan daerah penyelesaian dan juga nilai minimum? Di sini saya akan menggunakan aplikasi algebrator untuk penyelesaiannya agar lebih mudah dan tidak perlu mencari dengan substitusi ataupun eliminasi. Yang pertama itu pertidaksamaan yang di soal itu harus diterjemahkan menjadi sistem yang lebih sederhana, seperti x plus y kurang dari sama dengan 7, terus yang 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 6 itu dijabarkan menjadi x kurang dari 6, x lebih dari sama dengan 2, dan yang y juga sama. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam aplikasi algebrator seperti video berikut ini. Berikut akan ditampilkan bagaimana cara menyelesaikan persoalan di aplikasi algebrator. Pertidaksamaannya kita sederhanakan dulu, lalu kita klik grab all, maka diketahuilah daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Seperti untuk y kurang dari sama dengan minus x plus 7 di daerah yang klip-klip itu ya. Lalu untuk daerah pertidaksamaan x kurang dari sama dengan 6, lalu daerah penyelesaian untuk x lebih besar sama dengan 2, y kurang dari sama dengan 0, dan y kurang dari sama dengan 8. Maka himpunan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini yang telah disederhanakan adalah daerah yang paling gelap atau yang dilewati oleh semua sistem pertidaksamaan. Akan lebih jelasnya di next ya. Selanjutnya, setelah diketahui nih titik-titiknya, kita akan mengetahui bahwa titik A dan B itu memiliki y sama dengan 0, di mana A itu sama dengan 2, A sama dengan 2 dan B sama dengan 6, dimasukkan ke dalam fungsi tujuannya yang fx, y sama dengan 9x ditambah y. Diperolehlah nilai terkecilnya adalah 18, maka nilai minimum dari titik A itu adalah 18. Nah, setelah kita mengetahui ini cara penyelesaian dan juga nilai minimum dan juga maksimumnya, kita harus tahu apa itu program linear setelah tadi teman-teman menuliskannya ya dalam notes.
Program linear adalah suatu metode atau program untuk memecahkan masalah optimasi yang mengandung kendala-kendala. Nah, kendala-kendala ini adalah yang tadi, misalnya X kurang dari Y kurang dari sama dengan 0, dan lain sebagainya, yang dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini dapat disajikan dalam daerah himpunan penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian ini memiliki daerah yang terbaik disebut dengan penyelesaian optimum. Nah, penyelesaian optimum ini di dalamnya ada nilai maksimum dan juga nilai minimum yang tadi sudah kita bahas sedikit ya, dari suatu fungsi yang ada di dalam persoalan. Terus fungsi ini disebut dengan fungsi sasaran atau juga disebut juga dengan fungsi tujuan atau objektif. Nah, fungsi tujuan atau objektif ini merupakan tujuan dari program linear itu sendiri. Di sini ada yang pertama ya, kita masuk ke dalam bagaimana cara memodelkan matematika dari suatu pernyataan matematika. Di sini ada satu persoalan bahwa Rini adalah siswa SMA yang sedang belajar online di rumah, tapi dia selalu membantu ibunya. Nah, pada suatu hari ibunya ini menyuruh Rini atau memerintahkan Rini untuk pergi ke toko ya, untuk membeli 8 kg tepung dan 5 kg telur dengan membawa uang 250.000. Dan Rini berasumsi bahwa dia masih bisa memperoleh uang kembalian. Nah, apakah teman-teman bisa memodelkan harga belanja bahan kue Rini? Nah, kalau misalnya sudah dianalisis, langsung dituliskan ke dalam notes ini ya. Di sini sebagai kunci jawabannya atau refleksinya yaitu bahwa kita bisa memisalkan barang X itu sebagai tepung terigu dan Y sebagai telur. Nah, X-nya diketahui Rini itu membeli 8 kg X atau 8 kg tepung terigu dan Y-nya sama dengan 5 kg. Informasi di soalnya yaitu Rini mendapatkan kembalian, artinya uang yang ada pada Rini itu harus kurang dari belanjaannya, atau belanjanya itu harus kurang dari uang yang Rini pegang. Artinya 8X atau 8 kg tepung terigu dan 5 kg telur itu jika dibelanjakan dengan uang 250.000 harus kurang dari 250.000, itu harus ada sisanya. Nah, dari persoalan yang sudah kamu kerjakan tadi, apa yang kamu ketahui tentang model atau pemodelan matematika? Tulis di sini ya. Sebagai bahan refleksi, kita ketahui bahwa untuk menyelesaikan masalah dengan program linear itu harus bisa menerjemahkan persoalan ke dalam bahasa matematika. Itulah yang kita maksud dengan model matematika atau proses pemodelan matematika, yang artinya adalah suatu rumusan matematika dalam bentuk pertidaksamaan, persamaan, atau juga fungsi yang diperoleh dari hasil penafsiran atau representasi kita sendiri. Nah, tadi dibahas mengenai fungsi kendala dan fungsi tujuan setelah adanya pemodelan matematika. Setiap orang yang hendak mencapai tujuan pasti nih memiliki kendala-kendala yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Misalnya, seorang petani ingin memanen padinya sebanyak-banyaknya, tapi kendala cuaca dan hama terkadang tidak dengan mudah dapat diatasi. Atau juga seorang pedagang nih, yang dimana keuntungannya itu pengen diperoleh sebesar-besarnya, tapi ada biaya produksi dan biaya pengangkutan sebagai masalah-masalah atau fungsi-fungsi dari fungsi kendala itu, tujuan atau fungsi kendalanya. Nah, dari suatu persoalan ini kita akan menganalisis mengenai fungsi kendala dan fungsi tujuan. Di sini ada satu persoalannya bahwa pasola ini memiliki lahan sebesar 100 meter persegi. Terus akan dibuat parkir motor yang motornya itu 5 meter persegi, kapasitasnya mobil itu 10 meter persegi dengan biaya 4.000 dan 6.000 untuk motor dan mobil. Nah, berapakah keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh pasoleh jika dalam 1 jam itu tempat parkirnya selalu penuh? Nah, kita masukkan ke dalam rubrik jawaban ini ya, seperti pemisalan, juga ada tabel-tabel. Dicoba ya. Sebagai bahan refleksi, itu kita akan memisalkan nih bahwa X itu adalah motor dan Y adalah mobil. Luas tanahnya adalah 100 meter persegi. Diperolehlah model matematika nih hasil dari yang di tabel ini seperti berikut, dan juga termasuk ke dalam fungsi kendalanya, model matematika sekaligus fungsi kendalanya. Dan fungsi objektifnya adalah dari harga atau biaya parkir itu sendiri, yaitu 4.000X ditambah 6.000Y. Nah, kita menyelesaikan dengan aplikasi Algebrator ya. Caranya itu tinggal membuka agregator, klik icon new, lalu masukkan fungsi-fungsinya atau fungsi kendalanya, dan juga tinggal klik all graph yang akan diketahui daerah penyelesaiannya seperti video berikut ini.
Berikut akan ditampilkan cara penggunaan aplikasi algebra tool untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Sebelumnya kita telah memasukkan ya sistem pertidakssamaannya. Lalu klik grab all, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita zoom in, maka daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang terlewati oleh daerah penyelesaian dari setiap sistem. Nah, itu adalah himpunan daerah penyelesaiannya. Nanti akan diketahui lebih lanjut. Dan diketahuilah daerah penyelesaiannya itu ada di sekitar sini ya. Nah, jika menggunakan cara manual yaitu seperti ini, tinggal di substitusi eliminasi saja hingga diketahui X dan Y-nya. Diperolehlah seperti ini, grafiknya tinggal dimasukkan, yaitu X-nya sama dengan 12, Y-nya sama dengan 12, X sama dengan 20, dan Y sama dengan 10. Diperolehlah daerah-daerah penyelesaiannya yang sama dengan menggunakan aplikasi, yaitu di daerah situ ya. Dan juga ada titik-titik pojoknya, yaitu yang membingkai dari daerah penyelesaian itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui titik-titik pojoknya, kita akan mengetahui juga nilai minimumnya nih dari titik-titik pojok yang diketahui tadi ya, yaitu titik pojoknya ada 0,0, 0,10, 12,0, dan 4,8. Sedangkan fungsi objektif atau fungsi tujuannya tadi telah kita ketahui bahwa fungsi tujuannya itu adalah 6000x ditambah 8000y, yaitu untuk mengetahui keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh pasoleh. Setelah dimasukkan atau disubstitusikan, maka nilai tertingginya ada di angka 62.000. Maka 62.000 itu adalah nilai keuntungan atau keuntungan maksimal yang akan diperoleh oleh pasoleh jika pasoleh itu membuat 4 tempat parkir motor dan 4 tempat parkir mobil. Nah, dari persoalan yang sudah kamu kerjakan itu, yang telah tadi sama-sama kita kerjakan, apa yang kamu ketahui tentang fungsi kendala, fungsi tujuan, nilai maksimum, dan juga nilai minimum? Tuliskan jawabanmu di notes ini. Nah, sebagai penjelasan tentang fungsi kendala, fungsi tujuan, dan juga nilai maksimum dan juga nilai minimum, ini terangkum dalam satu tabel di mana kita harus jeli nih mengenai syarat-syaratnya. Biasanya kalau di fungsi maksimum itu dengan fungsinya adalah fx sama dengan ax ditambah by, maka tandanya itu akan kurang dari sama dengan. Sedangkan pada x dan y-nya itu akan lebih dari sama dengan. Kebalikannya dengan minimum, yaitu tandanya lebih besar sama dengan x dan y-nya itu terhadap 0 itu akan kurang dari. Dan k itu adalah fungsi konstanta, di mana k ini adalah bilangan real. Nah, di sini ada bahan sebagai bahan berlatih ya untuk teman-teman semua. Silakan dikerjakan. Dan kita akan melakukan proses penilaiannya di akhir. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga meminta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.